Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi pembelajaran yang berjudul Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Materi ini adalah materi untuk kelas 11 mata pelajaran sejarah. Perkenalkan, saya Ika Yanti Solihah. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Citerep. Tujuan pembelajarannya adalah mampu menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi dinamika pergerakan kebangsaan Indonesia pada masa Hindia Belanda. Pertanyaan kunci dalam pembahasan pembelajaran kali ini adalah bagaimana interkoneksi kebangkitan bangsa-bangsa Asia dengan situasi di Indonesia. Kemudian, bagaimana munculnya ide kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia? Kemudian, bagaimana situasi dan kondisi Indonesia pada akhir masa negara kolonial? Dalam pembelajaran pada materi ini, kita akan mempelajari tokoh-tokoh pergerakan nasional. Salah satu tokoh pergerakan nasional adalah Presiden Soekarno, kemudian ada Tito Adi Suryo. Nah, di sini siswa-siswa dapat membuat poster atau infografis yang berkaitan mengenai kiprah para tokoh pergerakan nasional tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengambil praktik baik apa yang sudah dilakukan oleh tokoh pergerakan nasional tersebut dan dapat menginspirasi kalian para generasi muda. Selanjutnya, pada materi ini juga dibahas bagaimana kebangkitan kesadaran nasional dan jati diri bangsa. Ada namanya politik etis. Politik etis atau politik balas budi ini diinspirasi oleh tokoh yang bernama Van de Venter. Dia menulis artikel An Answer pada majalah Gates dan kewajiban pemerintah Hindia Belanda atas utang budi terbesarnya pada rakyat Indonesia yang telah berkorban, menderita akibat pelaksanaan kultur setsel dan politik pintu terbuka. Jadi, ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya, bahwa kebijakan kultur stelsel yang banyak merugikan bangsa Indonesia, namun di sisi lain justru menguntungkan pemerintah Belanda. Dan di sini dalam politik etis ada semacam kebijakan yang menginginkan adanya politik balas budi kepada masyarakat Indonesia atas kemakmuran yang dihasilkan oleh pemerintah Belanda. Dalam tuntutannya dikenal ada 3 hal, yaitu irigasi, migrasi, dan edukasi. Dalam edukasi inilah kemudian tercipta banyak sekali sekolah-sekolah yang akhirnya banyak menelurkan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Dalam masa pergerakan nasional, kita bisa membedakan bahwa organisasi tersebut dibedakan menjadi 3. Ada tahap pembentukan pada tahun 1908 sampai 1920 di mana memiliki ciri khas yang hampir sama. Kemudian pada 1920 sampai 1930 organisasinya mulai berkembang ke arah tahap non-kooperatif dan mulai radikal. Bermunculan organisasi-organisasi yang bersifat radikal. Kemudian 1930 sampai 1942 adalah tahap kooperatif atau tahap moderat. Jadi anak-anakku semua, nanti kalian bisa memasukkan organisasi mana yang masuk pada tahap pembentukan, organisasi mana yang masuk pada tahap non-kooperatif, dan organisasi mana yang masuk dalam tahap kooperatif.
Baik, yang menjadi faktor penentu terjadinya pergerakan nasional ini dibedakan menjadi dua. Ada faktor ekstern, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia yang membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Asia bisa sejajar dengan bangsa Barat. Kemudian kebangkitan nasional bangsa Asia Afrika, Turki, Mesir, India, Cina, dan Jepang. Tokoh-tokoh ini, pergerakan nasional di negara tersebut memberikan inspirasi kebangkitan nasional kepada bangsa kita. Kemudian masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, dan pan-islamisme. Dan ada faktor intern, yaitu kejayaan masa lalu. Sriwijaya, Majapahit pernah berjaya, dan ini membuat bangsa Indonesia menjadi semangat untuk bangkit kembali merebut kejayaan masa lalu. Kemudian adanya persamaan nasib dan penderitaan rakyat akibat penjajahan bangsa Barat. Dan inilah yang menarik anak-anakku semua, bahwa munculnya golongan terpelajar sebagai dampak pelaksanaan politik etis. Golongan-golongan terpelajar ini yang mempelopori terjadinya pergerakan nasional. Jadi kemudian ada sebuah permufakatan yang disebut dengan Hari Sumpah Hari Sumpah Pemuda yang diperingati pada tanggal 28 Oktober ya, setiap tahunnya. Ini menjadi simbol bahwa para pemuda mulai untuk bersatu. Nah, disinilah yang dinamakan sebagai Indonesia ini menuju kepada kemajuannya. Baik, anak-anak semua, saya mengutip di sini bahwa kemajuan suatu bangsa ada di genggaman para pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022. Semoga kalian generasi muda menjadi generasi penerus bangsa yang terus berkualitas. Terima kasih anak-anakku semua pembelajaran hari ini.